Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabar semua di hari Minggu ini? Kita masih tetap bersuka cita. Nah, tema kita minggu ini tanggal 16 Agustus 2020 adalah bersekutu menguatkanku. Yang hari ini yang melayani firman Tuhan Ibu Pendeta loh. Jadi mari kita siapkan hati kita, adik-adik, saat teduh. Amin. Kita bahagia, kita bisa bertemu satu sama lain. Dan kita pastikan ya Brandon ya, Bang Kevin juga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat dan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia Karena bisa berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. karena tiada yang dapat Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Tuhan lewat ibadah online Sekolah Minggu GMI Jakarta Pusat. Pimpinlah hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan memuji Tuhan dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Berkati kami yang beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucapkan doa ini. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Haleluya. Kok belum ada yang bergerak? Semangat dong, ini hari Minggu loh. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu. Sekali lagi ya Brandon ya. Semangat ya, nanti kalau Laskar Kristus tangannya ke atas ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Haleluya.
adik-adik saat ini, jadi kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan hati kita yang mau Tuhan pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh taburkan hari ini menjadi berkat dan rema bagi kehidupan kita. Kita katakan, berikanku Tuhan hati, hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Nah, hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Nah, pakaiannya sudah rapi belum? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini adik-adik, ibu akan memberikan firman Tuhan yang begitu indah. Tapi kayaknya masih ada yang belum duduk dengan manis. Coba duduk yang manis sayang. Iya betul, nah ada lagi di sana. Masih belum siap-siap. Oh oke. Mantap, hari ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan sikap hormat, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kami sedari kecil menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibu yang akan juga menyampaikan firman Tuhan. Engkau boleh pakai dengan luar biasa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini ibu mau menyampaikan cerita yang tentunya sangat mengajarkan kita hal yang paling penting. Ya adik-adik, apa itu adik-adik? Yaitu kata bersekutu. Tahu gak adik-adik arti bersekutu? Nah bersekutu itu bicara tentang apa ya adik-adik? Ayo coba dipikir-pikir, dipikir-pikir dulu. Apa itu artinya bersekutu adik-adikku sayang? Apa itu artinya? Oh
pasti kalian sudah tahu ya. Hari ini Ibu mau sampaikan dari firman Tuhannya dulu. Kita membuka Alkitab. Nah, sudah siap belum Alkitabnya? Ayo disiapin Alkitabnya ya. Ya, kita melihat Alkitab kita. Sudah buka Alkitabnya? Ayo, jangan ditutup Alkitabnya, dibuka. Jangan malas-malas, duduk yang manis membaca Alkitabnya. Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Yuk kita lihat yuk. Ini dia firman Tuhannya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sekali lagi ya, Ibu bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, dikatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama-sama ya adik-adik, karena mereka bersatu. Nah, kenapa sih firman Tuhan hari ini bicara bersekutu yang menguatkan? Adik-adik, cerita ini adalah bermula dari cerita ya bagaimana kerinduan murid-murid atau orang percaya yang rindu satu sama lain anak Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan. Sama kayak adik-adik, ya sudah lama nggak ke gereja, rindu ya adik-adik ya. Gara-gara corona ini kita nggak bisa langsung bersekutu datang ke gereja, bertemu teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Biasanya ke gereja bersama papa dan mama. Nah, hari ini dikatakan bersekutu itu dari cerita gereja yang awalnya berdiri adik-adik. Adik-adik, kenapa ada gereja yang mula-mula? Karena mereka punya persekutuan yang menguatkan. Kenapa bisa lahir seperti itu? Awalnya dari peristiwa apa adik-adik? Coba kalau adik-adik ingat, peristiwa apa namanya ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api yang hinggap di atas kepala orang yang percaya? Ayo, coba ingat-ingat, peristiwa apa itu? Nah, itu peristiwa Pentakosta, ya, pinter. Udah ada yang jawab yang pinter pasti semuanya ya. Gak ada yang gak tahu cerita itu ya adik-adik ya. Iya, cerita peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Ada tanda-tandanya waktu peristiwa Pentakosta adik-adik. Apa aja peristiwa itu? Satu, apa yuk? Ayo. Apa? Ciri-ciri waktu itu yang terjadi? Ayo. Tanda-tandanya apa? Ayo. Nah, itu dia. Ada yang pintar menjawab. Satu, tiupan angin yang keras. Piu. Anginnya keras adik-adik. Orang pada kaget ya adik-adik ya. Kemudian tanda kedua, orang-orang melihat di atas kepala satu sama lain itu ada lidah api di atas kepala mereka masing-masing adik-adik. Ya, kemudian tidak terbakar. Dan yang ketiga adalah mereka bisa bahasa roh, tapi bisa mengerti satu dengan yang lain. Hebat ya adik-adik ya, itu kuasa Tuhan. Lama-lama itulah awalnya gereja mula-mula. Bapak Petrus pun yang tadinya ragu menjadi orang yang percaya. Dia berani sungguh-sungguh untuk menyampaikan kabar baik. Nah, yang dibaptis 3.000 jiwa adik-adik. Nah, luar biasa ya adik-adik ya peristiwa Pentakosta itu. Nah, sekarang ini banyak gereja itu dari peristiwa Pentakosta. Sehingga mulai dari peristiwa Pentakosta gereja lahir adik-adik. Disitulah awalnya mulai lahir persekutuan adik-adik.
Dikatakan ya, mereka tekun pengajaran rasul-rasul. Ya bagaimana Bapak Petrus bisa mengajar dengan berwibawa dan para rasul-rasul yang lain. Semua orang duduk mendengar dengan taat ya. Seperti adik-adik di rumah. Duduk mendengarkan firman Tuhan dengan taat, fokus, tidak jalan-jalan, tidak ngobrol-ngobrol. Dulu begitu persekutuannya adik-adik ya. Mereka hormat kepada Rasul, hormat akan firman Tuhan. Yang kedua itu adik-adik ya, ciri persekutuan mereka itu. Yang kedua adalah mereka memecahkan roti adik-adik. Memecahkan roti, contohnya begini adik-adik. Memecahkan roti nih, seperti ini nih adik-adik. Nah bukan dimakan untuk orang sendiri-sendiri, tapi mereka mau bagi satu-satu sama semua orang-orang yang membutuhkan. Tidak pelit-pelit. Nah jadi jangan pelit-pelit ya adik-adik ya. Ya karena Tuhan gak senang tuh sama anak yang pelit. Jadi kita harus berbagi. Karena kalau bersekutu berarti kita makin banyak teman yang saling menguatkan. Nah adik-adik tadi dikatakan saling berbagi, memecahkan roti. Nah kemudian ciri yang lain itu adalah, nah adik-adik sering lakukan di rumah. Ya ayo coba ciri persekutuan yang ketiga adik-adik. Ibu kasih tanda ya. Ayo adik-adik, itu apa? Berdoa. Ya, pinter tuh di sana-sana banyak tuh yang jawab benar. Berdoa, benar. Kamu pinter ya. Berarti adik-adik rajin berdoa di rumahnya ya, masing-masing ya. Iya, mereka berdoa dulu ya adik-adik persekutuan gereja di awal. Gereja pertama sekali, mereka berdoa. Kemudian mereka bersehati berkumpul, suka kumpul-kumpul adik-adik. Ya, suka mereka memuji Tuhan. Ya, suka mereka membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik juga kalau ketemu teman-teman bukan bicara tentang film yang enak ditonton, bukan bicara main gadget-gadget aja, atau ya enakan main gadget daripada dengar firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu GMI Jakarta Pusat biasanya gak seperti itu. Ibu yakin di rumah juga gak sering main gadget kan? Ayo, masih sering main gadget-gadget daripada dengar firman Tuhan? Ayo. Tapi ibu percaya anak GMI Jakarta Pusat sekolah minggunya itu is the best. Sekolah minggunya luar biasa ya adik-adik ya. Nah sekarang ini jadi bagaimana dong? Kita nggak bisa ke gereja ya. Nah persekutuan nggak boleh datang ke gereja nih Bu Pendeta. Jadi bagaimana nih ya? Nah adik-adik persekutuan sekarang kita di rumah ya, gara-gara corona ya adik-adik, kita ikut anjuran pemerintah ya adik-adik, kita di rumah bersekutu, mau datang kepada Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, mungkin papa yang pimpin ya, atau mama yang pimpin, atau opung yang pimpin, atau opa, oma, atau opung boru, atau opung doli ya, atau tante atau om yang pimpin ya adik-adik. Kita jangan sering main gadget, tapi harus sering sama-sama membangun persekutuan doa, ibadah di keluarga. Nah kemudian kita juga harus membangun persekutuan yang hangat di rumah. Karena kita gak bisa ke gereja adik-adik ya, dan kita juga gak bisa ke sekolah kan ya. Kita selalu dari mana adik-adik? Online. Nah adik-adik untuk membangun persekutuan dari online, ya gereja buat sekolah minggu seperti kita sekarang. Sekolah minggu online. Nah kalau di rumah bagaimana adik-adik? Persekutuannya dengan siapa? Ayo. Dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik-adik, dengan om, dengan tante, dengan siapa lagi? Kakek, nenek, atau opung doli, atau opung boru, atau opa, atau oma. Ya, kita semua bersekutu ya supaya kita semakin erat.
bertumbuh di dalam kasih Tuhan, saling peduli. Nah kalau di rumah, kalau mama suruh cuci piring, ya kamu harus bantu. Kalau rumah kotor disapu, nah saling bekerja sama. Kalau ada makanan berbagi. Nah adik-adik gak boleh pelit, gak boleh malas, harus sama-sama bekerja sama ya adik-adik ya. Seperti apa adik-adik? Tadi firman Tuhan loh di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat berapa? Ayat 44 ya, sama-sama dikerjakan. Kalau lengkapnya sih Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tapi intinya hari ini kita bagaimana bisa bersatu, bekerja sama, saling peduli satu dengan yang lain. Di keluarga sekarang ini kita membangun persekutuan. Itu ya adik-adik, kita ikuti teladan dari firman Tuhan. Karena gereja gak dibuka, persekutuan kita yang harusnya di gereja, tapi juga harus dilakukan di rumah. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, artinya kita harus sama-sama bekerja sama, berbagi ya. Nah adik-adik, hari ini Ibu sedih nih ya, sedih sebenarnya. Kenapa ya Ibu sedih adik-adik ya? Sebenarnya hari ini Ibu punya teman nih. Tapi tadi Ibu cari-cari dia ya. Coba Ibu panggil sekali lagi ya. Doni. Si Doni kemana ya adik-adik ya? Doni. Biasanya si Doni ini dia selalu bersama ibu. Harusnya dari tadi dia cerita sama ibu loh. Tapi si Doninya mungkin lagi ngumpet atau lagi ngambek ya. Aduh gak tahu ya mana Doni. Coba ibu panggil sekali lagi ya. Atau kita panggil sama-sama yang dari rumah juga yuk. 1, 2, 3. Doni. Iya. Doni, kamu dari mana aja sih? Kok kamu tadi ketinggalan dong dengar cerita firman Tuhannya? Kemana aja sih Don? Kamu ini ibu tunggu-tunggu dari tadi. Aku ada kok dari tadi. Tapi aku sambil melihat itu tuh ada kue di situ kayaknya enak. Tunggu dulu. Kamu bilang tadi kamu di mana ada? Kok ibu nggak lihat ya Doni ya? Aku duduk yang paling belakang, di belakang sana tuh. Oh, di situ kamu tadi ngumpet ya. Wah, adik-adik yang di rumah, si Doni ternyata ngumpet ya, dia bersembunyi. Doni, kenapa sih main ngumpet-ngumpet sih? Aku lebih senang di belakang mendengarkan kebenaran firman-Nya, lebih menghayati gitu loh. Kamu anak yang pintar ya Doni ya. Ternyata kamu itu dari tadi sudah dengar firman Tuhan. Nah tadi kamu bilang apa ya? Mau lihat apa ya? Kok tadi ibu nggak jelas gitu ya? Iya, kayaknya ada kue tuh di atas meja. Kelihatannya enak. Kue yang mana Doni? Itu. Sekarang ibu mau tanya, kamu tadi bilangnya dengar firman Tuhan, tapi kok tadi kamu bilang kamu lihat-lihat roti atau kue? Berarti kamu gak fokus dong dengar firman Tuhannya. Yang benar dengar firman Tuhannya fokus atau lihat kuenya Doni? Aku fokus ibu, cuman tadi sempat lihat melirik ke meja. Ada roti, kelihatannya sedap, lalu aku minta deh. Kamu mau minta roti? Iya. Oh, tadi roti hidup ya, sekarang roti jasmani ya? Iya betul. Tadi makanan jasmani adik-adik. Si Doni pinter ya adik-adik ya. Dia rupanya sudah kenyang dengan makanan makanan rohani, sekarang mau makanan jasmani. Oke, kamu rupanya lihat-lihat roti ya. Iya, tapi hari ini tadi kita sudah belajar ya Doni, nggak boleh pelit ya. Iya. Berarti ibu harus bagi nih sekarang ya. Harus ibu. Iya, oke deh kalau begitu. Doni, aku ini ada bawakan kue Doni. Ya sebenarnya tadi mau kita makan. Nah karena kamu sudah lihat-lihat dari tadi, semangat banget ya Doni ini, kepengen banget ya. Oke deh, ini Doni ya. Oke, saya kasih kamu Doni. Nah, enak nggak? Enak ya.
Ya makan ya. Enak ya kuenya Ibu. Terima Iya, kasih Ibu. Kalau mau lagi nanti boleh ambil lagi ya Doni ya. Iya, terima kasih Nah, Ibu. Iya sama-sama. Kami sama Doni hari ini mau kasih pesan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk selalu ingat persekutuan. Ya, karena kita nggak ada di gereja, kita boleh bersekutu ya Doni di rumah ya. Iya Nah, betul. jadi dengan cara apa tadi kita Sekutu. bersekutu, kita berdoa, baca firman, apalagi Doni? Berbagi. Jangan lupa ya, jangan suka main gadget terus ya, main handphone terus ya. Siap Ibu. Harus bersekutu, ingat tuh. Dan harus peduli sama anggota keluarga. Nah adik-adik nanti kalau udah gereja atau sekolah minggu dibuka harus peduli ya. Doni mau dengar hari ini firman Tuhannya mau lakukan gak? Mau Ibu, siap dilaksanakan. Mantap deh kamu anak sekolah minggu yang luar biasa. Tepuk tangan tuh Doni. Dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, hari ini sekolah minggu kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Tapi Doni tahu nggak? Hari ini kita nggak ada ayat hafalan ya. Apa tuh? Diganti apa Bu? Ayat hafalannya nggak ada dulu, hari ini kita ganti dengan adik-adik membuat tugas. Tugas apa Ibu? Tugasnya yaitu adik-adik foto satu keluarga, ada papa, mama atau opung waktu kalian membaca Alkitab atau sedang berdoa ya. Jadi membicarakan tentang persekutuan. Nanti cekrek gitu loh Don, cekrek. Tahu cekrek nggak kamu Don? Tahu Ibu. Apa dong? Berfoto sama keluarga. Iya, berfoto sama keluarga, tapi nggak boleh berfoto di kafe, mall, nggak mau. Jadi fotonya tahu nggak Don di mana? Di rumah Ibu. Iya, bener, pintar. Jadi fotonya di rumah waktu berdoa, baca Alkitab. Tapi foto yang terbaru ya Don ya, kamu juga jangan lupa ya Don. Siap Ibu. Nanti jangan iya Ibu, ternyata kamu gak buat, gak kirim-kirim, lupa lagi Doni. Padahal Doni udah dikasih kue ya, jadi lupa ya. Oke deh, hari ini adik-adik pesannya itu saja dan tugasnya membuat foto bersama keluarga sedang bersekutu, contohnya lagi berdoa atau bernyanyi atau sedang menikmati kebersamaan di dalam rumah. Kirimkan ke grup sekolah minggu seperti biasa, orang tua dan guru sekolah minggu ya. Adik-adik nanti minta tolong papa dan mama membantunya. Oke, selamat bersekutu. Jangan lupa pakai masker ya Doni di rumah dimanapun. Kemudian cuci apa Doni? Cuci tangan Ibu. Ya, supaya apa? Supaya terhindar dari virus. Oke, terima kasih. Yuk kita kasih salam selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah menyampaikan firman Tuhan, bersekutu yang menguatkan. Tuhan boleh pakai adik-adik di rumah untuk terus mengingat Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus membaca firman, untuk terus bersekutu bersama keluarga, untuk berdoa dengan teman-teman di sekolah meskipun dengan via online. Tuhan tolong supaya kami peduli, saling berbagi, saling menghibur, saling menguatkan. Terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan itu harus kita ingat, jangan lupa ya. Dan tugasnya jangan lupa. Dan kita tunggu firman Tuhan selanjutnya di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya yaitu Pendeta Evi. Firman yang sangat indah, firman yang begitu luar biasa karena bersekutu itu pasti menguatkan kita. Baik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku.
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa, Tuhan, ini persembahan kami yang hidup, yaitu tubuh dan jiwa raga kami. Biarlah Tuhan Engkau memakai hari-hari ini Tuhan, hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Pimpin kami dengan kesehatan dan berkat yang berasal daripada Tuhan, sehingga selama menjalani hari-hari ini adik-adik terus bersuka cita, terlebih dalam sekolah online, di mana mereka menghadapi pelajaran mungkin yang sulit. Tolong Tuhan yang membantu. Terima kasih Tuhan atas pertemuan kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom.